yang pertama di bulan September. Gak kerasa banget ternyata kita udah masuk bulan ke-9 di tahun 2021. Artinya kita udah 8 bulan melewati tahun ini, dan pastinya gak mudah, banyak sekali hal berat yang harus kita lewati. Tapi kita sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan selalu luar biasa dalam hidup kita. Sama seperti tema besar di bulan ini, Tuhan bersama kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada buat kita di setiap musim dalam hidup kita. Dan pagi hari ini saya mau menyapa semuanya yang sudah online. Mungkin boleh absen di live chat ya, boleh saling sapa satu sama lain yang udah online, yang udah dateng. Boleh saling sapa, selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Kalau biasanya kita ibadah onsite, kita peluk-pelukan, kita salaman. Kalau ibadahnya online, sementara di live chat dulu aja. Kita kasih respon, kita kasih reaksi melalui live chat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat jemaat-jemaat yang selama ini selalu on time beribadah jam 9 pagi. Karena kita bisa saling sapa jadinya dan bisa berinteraksi bersama-sama langsung pada saat ibadah berlangsung. Dan saya juga mau menghimbau buat jemaat yang mungkin selama ini masih ibadahnya siang, sore, atau mungkin malam, kedepannya kita bisa yuk sama-sama ibadahnya jam 9 pagi on time. Karena kita percaya, kita beriman dalam 2-3 bulan ke depan kita bisa ibadah onsite lagi. Jadi dari sekarang latihan bangun pagi, dandan yang cantik, siap-siap supaya ibadahnya nggak terlambat-terlambat lagi. Kita bisa sama-sama berkumpul meskipun online, tapi kita usahain banget bisa ibadahnya sama-sama, interaksi satu sama lain. Dan hari ini juga saya mau mengingatkan bahwa kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi bagi jemaat, silahkan dipersiapkan anggur dan rotinya. Tapi kalau misalnya nggak ada roti, nggak apa-apa, jemaat bisa pakai kue ataupun biskuit. Dan kalau jemaat nggak punya anggur, nggak masalah, bisa pakai teh, sirup, atau bahkan air mineral juga nggak apa-apa. Jadi nggak masalah ya, kita hari ini sama-sama perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mulai ibadahnya. Saya harap kita semua sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan meskipun online, tapi jangan sampai mengurangi sukacita kita, damai sejahtera kita, dan konsentrasi kita dalam ibadah. Selamat beribadah, GPI Family. Shalom glorious people, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita datang dalam hadirat-Nya dan kita nikmati hadirat-Nya karena Dia bersama-sama dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kaulah kekuatan kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau besertaku, Kau bersamaku. Oh, kami ingin pastikan Tuhan Kau ada dalam setiap jalan kami, Yesus. Kami ingin Kau ada Tuhan, beserta berjalan bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan
kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom Glorious Family, saya sungguh mengucap syukur hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Kita masuk di minggu pertama bulan September, di mana tema kita adalah Tuhan bersama kita. Saudara, kita tentunya percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Kita bisa melewati setiap hari demi hari di kondisi yang tidak mudah ini. Kita percaya bahwa semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melindungi kita. Yang setuju dengan saya, Anda boleh ketikkan amin. Dan kita masih di dalam masa PPKM, di mana singkatannya adalah percaya pasti Kristus menolong. Tuhan yang selalu menolong kita di setiap musim, di setiap season dalam kehidupan orang percaya. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Mengucap syukur ya Aba ya Bapa, kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hari-hari yang kami lalui. Kami tahu bahwa Tuhan bersama dengan kami. Dan sebentar firman Tuhan akan dibagikan. Kami mengurapi hamba-Mu menjadi penyambung lidah-Mu. Kebenaran Tuhan dinyatakan pada kesempatan kali ini Tuhan. Kami juga boleh menerima firman Tuhan dengan antusias, dengan hati yang bersuka cita. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan di depan, Tuhan bersama kita. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita tidak berjuang sendirian, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita melihat sebentar bagian dari firman Tuhan. Saya ambil dari Keluaran, di mana ini mengisahkan kondisi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Seperti kita ketahui, setelah melewati 10 tulah, akhirnya Firaun mengizinkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi tidak lama kemudian situasinya berubah. Kita boleh melihat sebentar dalam Keluaran 14 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan seperti ini, Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika kita membaca bagian dari firman Tuhan ini, langsung timbul pertanyaan, kok Tuhan mengizinkan ya situasi yang sulit terjadi kepada bangsa Israel? Setelah mereka melewati perjuangan yang sedemikian rupa, dan sepertinya ada harapan untuk mereka menuju ke tanah perjanjian mereka, tetapi dalam seketika saja hati Firaun berubah. Kalau kita lihat, sepertinya Tuhan berbicara, Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Sepertinya Tuhan mengizinkan hal yang kurang baik terjadi buat bangsa Israel. Tetapi ceritanya tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca selanjutnya, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, Aku akan menyatakan kemuliaanku. Seringkali dalam kehidupan kita juga, kita berhadapan dengan kondisi yang tidak mudah, kondisi yang sulit, bahkan sepertinya tidak ada way out, tidak ada jalan keluar. Tetapi seperti apa yang Tuhan katakan, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, Aku akan menyatakan kemuliaanku. Saya percaya, kita percaya sama-sama bahwa dalam setiap kesulitan-kesulitan kita yang kita hadapi, bahkan saat sepertinya tidak ada jalan keluar, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya boleh ketikkan amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan ketika mereka bangsa Mesir dari Firaun mengejar orang Israel. Dikatakan dalam ayat yang ke-7, ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Firaun mempersiapkan bukan pasukan yang biasa-biasa saja untuk mengejar orang Israel, tetapi dia mempersiapkan pasukan yang terlatih, 600 kereta bahkan disiapkan termasuk perwiranya. Mereka adalah pasukan yang sangat siap untuk mengejar orang Israel. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus
dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Saudara bisa bayangkan ketika bangsa Israel dikejar oleh pasukan yang sangat terlatih ini. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang sepertinya sangat berat untuk kita hadapi. Dan kita lihat selanjutnya ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi benar saja, strategi dari Firaun untuk mengejar bangsa Israel hampir berhasil ketika mereka mengejar dan mencapai mereka. Dan orang Israel melihat pasukan Firaun yang sudah mengejar mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Wajar sekali untuk mereka merasakan ketakutan karena kondisi yang dihadapi tentunya sangat berat. Dan selanjutnya ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Respon dari orang Israel ketika hal ini terjadi, mereka bukan ketakutan saja, tetapi respon yang salah dari orang Israel adalah mereka menggerutu dan kemudian mereka menyalahkan Musa. Saudara bisa bayangkan hari itu ketika Musa menghadapi kondisi yang seperti itu. Dia punya perintah dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia sudah melakukan sesuatu yang baik, tetapi ketika ada problem terjadi, dia dipersalahkan. Bahkan sepertinya bangsa Israel hanya mengingat apa yang menurut mereka baik terjadi di tanah Mesir. Mereka tidak melihat ada gambaran yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka. Saya mau mengajak kita semua sebentar untuk mengambil sudut pandangnya Musa. Waktu itu, kita nggak bisa bayangkan bagaimana berkecamuknya perasaan dari Musa. Di satu sisi, dia berhadapan dengan orang Israel, bangsa Israel yang besar, yang menggerutu, mempersalahkan dia, dan kemudian bangsa ini pun sedang dalam ketakutan, kalut menghadapi kejaran orang Mesir. Yang kedua, Musa juga berhadapan dengan suatu fakta bahwa di depannya adalah Laut Teberau, sesuatu yang mustahil untuk dilalui. Yang ketiga, dia berhadapan juga dengan pasukan Firaun yang sangat terlatih dengan 600 keretanya, lengkap dengan perwiranya yang mengejar sedemikian rupa. Nggak ada harapan sepertinya untuk mereka balik atau lari ke tempat lain. Saya merasakan saat itu Musa merasa sendirian pastinya. Nah, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita mengalami kesukaan. Kalau kondisinya sedang mengalami kesukaan, yang pasti kita senang, kita happy, kita bahagia. Tetapi ada juga masa-masa di mana kita menghadapi kesulitan, di mana situasinya tidak menyenangkan. Terlebih lagi saat menjalani kesulitannya secara sendirian. Wow, kalau kita lihat apa yang Musa alami, ini bukanlah suatu perkara yang gampang. Kesepian adalah salah satu ketakutan terbesar manusia. The greatest fear is the fear of being alone. Salah satu ketakutan terbesar adalah merasa sendirian, kesepian. Saya mau cerita sedikit tentang anak bungsu saya, anak bungsu kami, Nadine. Nadine ini kalau pagi-pagi sekitar jam 8, waktu dia terjaga dari tidurnya, dan dia melihat bahwa istri saya Novi nggak ada di kasur, seringkali dia berteriak atau dia menangis. Sebetulnya yang dia perlukan hanyalah dia boleh lihat ada maminya di sebelah dia. Dan seringkali kalau istri saya masuk ke dalam kamar, dia cukup hanya duduk atau berbaring di sebelah Nadine. Dan ketika Nadine tahu ibunya ada di sana, seringkali dia tertidur kembali. Atau dari
nangisnya dia berubah menjadi sukacita. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada figur yang membuat dia aman, yang membuat dia tenang. Nah, kondisi ini yang dialami oleh bangsa Israel dan juga Musa. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-10 tadi, Keluaran 14 ayat yang ke-10. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan karena mereka tahu gak ada harapan di luar Tuhan. Nah, kalau saya melihat dari pribadinya Musa, dia adalah pemimpin yang sangat kuat. Mari kita lihat sebentar di dalam ayat yang ke-13. Ketika kesulitan terjadi, banyak tantangan yang dia hadapi, tetapi dia meresponi dengan baik. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah, apa yang saudara dan saya bisa lakukan di saat kesulitan menyerbu kita? Mari kita belajar dari apa yang Musa perintahkan kepada bangsa Israel. Yang pertama, Musa katakan, jangan takut. Rasa takut berlawanan dengan keberanian. Keberanian erat kaitannya karena percaya ada pribadi yang luar biasa yang memampukan kita. Dalam hal ini, Musa mengajarkan bangsa Israel untuk berani karena Musa tahu ada Tuhan yang menyertai bangsa Israel sepenuhnya. Tetapi di lawan kata berani adalah takut. Takut sangat erat kaitannya dengan sebuah keadaan tidak percaya sepenuhnya. Bukankah itu juga yang kadang-kadang kita alami? Kita mengaku dengan mulut percaya kepada Tuhan Yesus dan pertolongannya. Tetapi ketika kesulitannya, tantangannya terlihat semakin besar, kita nggak percaya sepenuhnya lagi kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti ini, orang yang tawar hati, kecillah kekuatannya. Saya mau mengajak kita semua untuk tidak tawar hati menghadapi tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita semua. Karena ketika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Yang berikutnya, Musa mengajarkan untuk berdiri tetap. Berdiri tetap adalah sebuah sikap siap siaga, siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di depan. Tentunya kita siap bukan karena kekuatan kita sendiri. Musa mengajarkan bangsa Israel untuk berdiri tetap karena dia tahu tangan Tuhan yang kuat yang menopang orang Israel. Yang ketiga, Musa mengajarkan kita pada pagi hari ini, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Hal yang ketiga, ketika kesulitan, tantangan menyerbu kita, seperti Musa mengajarkan bangsa Israel, kita bisa pelajari hari ini. Yang ketiga, fokus kepada penyertaan Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita? Kalau saudara percaya, saudara boleh katakan yes. Haleluya. Dan inilah sebuah opsi yang penting untuk kita melihat bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita sebagai manusia berkata, it is impossible, mari kita izinkan untuk Tuhan mengambil bagian dan dia berkata, yes, I'm possible. Ketika kita melihat tidak mungkin, mari fokus kepada penyertaan Tuhan, bahwa dia membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ayat ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam di sini artinya bukan hanya bersikap pasif, hanya menunggu, tetapi ayat yang ke-15 Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak bersikap pasif, untuk menunggu pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan rindu kita tetap melangkah. Kita tetap mengambil bagian kita. Tuhan mengajarkan untuk Musa dan bangsa Israel untuk
berangkat untuk mengambil bagiannya. Saudara, masih ingatkah Anda mujizat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang tidak terjadi hanya ketika Tuhan Yesus berdoa dan tiba-tiba rotinya menjadi banyak, ikannya menjadi banyak. Tetapi mujizat terjadi ketika ada roti yang dibagikan, ada ikan yang dibagikan. Ketika air menjadi anggur dalam pernikahan di Kana, Tuhan menyuruh ada tindakan yang dilakukan. Tuhan menyuruh para pelayan membawa tempayan-tempayan berisi air dan cendoklah bawa kepada pemimpin pesta. Maka terjadilah mujizat. Saudara masih ingat ada janda di Sarfat ketika menolong Elia dan terjadi mujizat di sana. Yang Tuhan suruh saat itu melalui Elia, suruh dia membuat makanan walaupun kelihatannya perbendaharanya tidak ada. Demikian juga kalau kita mau ada pertolongan Tuhan, kita fokus kepada penyerahan Tuhan, namun juga kita tetap melangkah. Ambil bagian saya dan saudara untuk tetap bekerja di ladangnya Tuhan, bekerja untuk memenuhi visi yang Tuhan berikan. Hal yang keempat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menghadapi kesulitan yang menyerbu kita. Yang keempat, sadari bahwa kita tidak pernah sendirian. Saya ulangi, saudara. Tadi yang saya sampaikan di depan bahwa kesepian adalah salah satu ketakutan terbesar manusia. Di Inggris, BBC mengadakan sebuah survei dan tahukah saudara, hasil surveinya sangat mengejutkan. Kalau saya tanya kepada saudara, kira-kira dalam tahap usia berapakah manusia merasa kesepian? Mungkin jawaban saya dan saudara sama. Saya berpikiran di usia 60-70 tahun, di usia emas. Karena banyak orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi faktanya mengejutkan. Usia kesepian terbesar dari responden, 40% dari responden survei ini mengalami kesepian adalah yang berusia 16 sampai dengan 24 tahun. Jadi kesepian itu bukan punya orang usia emas saja, tetapi ternyata ini yang sedang dialami. Bahkan orang-orang terkenal pun mengalami depresi karena kesepian. Bukan di masa mereka tidak terkenal, bahkan di masa mereka terkenal, di puncak popularitas mereka, mereka tetap merasa sendirian. Dan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya karena kondisi tersebut. Nah, saudara, mari sadari bahwa kita tidak pernah sendirian. Pegang janji Tuhan. Ketika ada sebuah janji yang diucapkan, yang terpenting bukanlah apa isi dari janji tersebut, tetapi yang terlebih penting adalah siapa yang mengucapkan janji itu. Seindah apapun isi sebuah janji, tetapi yang mengucapkannya adalah orang yang suka bohong. Saya percaya bahwa kita nggak akan percaya akan janjinya. Tetapi lihat siapa yang menjanjikannya. Pegang janji Tuhan, karena pribadi yang menjanjikannya adalah pribadi yang berbeda, pribadi yang setia. Ia mengasihi kita tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan ia mengasihi kita selagi kita masih berdosa. Betapa bahagianya kita, betapa bersyukurnya kita ketika kita punya Tuhan yang sempurna. Tuhan yang menjadi penolong kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang bersama kita di setiap masa-masa kehidupan kita, bahkan dalam masa-masa yang paling sulit. Dalam Yesaya 43 ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan seperti ini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ada dua benda yang kita lihat di sini. Yang pertama air, yang kedua api. Kalau air, kita melewati air, pasti yang pertama ada risiko basah. Melewati sungai, ada risiko tiba-tiba ada arus, tiba-tiba ada gelombang tinggi. Tetapi pegang janji Tuhan hari ini saudara, bahwa ketika melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Tantangan boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak akan dihanyutkan. Haleluya. Kita percaya bahwa kebenaran Tuhan, ya dan amin. Benda yang kedua, ada api. Api sifatnya panas.
Ada resiko terbakar ketika kita bermain api atau kita melewati api. Tetapi firman Tuhan katakan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Amin. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Ada kasih Tuhan yang bersama kita. Ada kasih Tuhan yang menyertai kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Dan saat itu, kita balik ke kondisi yang sedang dihadapi Musa dan bangsa Israel. Ketika pertolongan Tuhan dinyatakan, ketika kemudian di dalam ayatnya yang ke-16, Keluaran 14 ayat 16, dan kau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ketika Musa tetap melakukan bagiannya, fokus pada penyertaan Tuhan juga, dan dia sadar bahwa dia tidak pernah sendirian. Pertolongan Tuhan dinyatakan, hal yang mustahil bahkan, laut terbelah dan orang Israel lewat di tanah yang kering karena pertolongan Tuhan. Apakah saudara percaya dalam kondisi-kondisi yang Anda hadapi, kesulitan-kesulitan yang sepertinya mustahil untuk diselesaikan? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan menolong kita melewati hal-hal tersebut? Bahkan nyanyian Musa dalam Keluaran 15 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Sebuah ungkapan sukacita yang pastinya sangat beralasan ketika Musa melihat pertolongan Tuhan yang sempurna dinyatakan. Satu ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Dalam Yosua 1 ayat yang kelima. Ketika Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa, dikatakan seperti ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Seperti apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Saya juga mau mengajak kita semua meresponi firman Tuhan. Hari ini ketika engkau mengalami kesulitan, ketika engkau menghadapi tantangan-tantangan yang sepertinya berat untuk engkau lalui, mari lihat bahwa ada pertolongan Tuhan. Mungkin ada rencana-rencana jahat yang iblis taruh dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, karena Tuhan bersama dengan kita. Yang berikutnya, dikatakan seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ada janji Tuhan yang menyertai kita sekalian. Aku tidak akan membiarkan engkau. Ini hal yang sangat bersukacita, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan yang terpenting selanjutnya, dan tidak akan meninggalkan engkau. Gak ada hal yang lebih baik Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya Tuhan yang sempurna yang berkata, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang baik, hari yang penuh sukacita untuk kita boleh melihat, untuk kita boleh merasakan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Bahkan kalau kita lihat tadi dalam Yesaya 43 ayat yang ketiga. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku. Saudara, kita berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita nggak bisa berbangga dengan kehidupan kita, saudara. Tetapi Tuhan sendiri yang berkata, engkau berharga di mataku, engkau mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Buat saudara saya yang saat ini sedang mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupanmu, hari ini Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. I love you. Kita percaya bahwa kasih Tuhan boleh menyertai kita hari ini, besok,
dan sampai selama-lamanya. Hari ini juga Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati perjamuan kudus. Kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan adalah pengorbanan yang sangat sempurna. Dia yang sudah berkorban di kayu salib bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita baik, karena Dia tahu kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Yesus yang bisa memberikan nyawanya sebagai ganti dosa-dosa kita. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil roti. Kalau tidak ada, Anda bisa mengambil biskuit. Juga Anda bisa mempersiapkan anggur. Sebagai ganti anggur, Anda bisa mempersiapkan sirup, teh, atau air mineral. Baiklah saudara, mari kita membaca sebagian dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa ini adalah sebuah momen yang spesial. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang terpecah-pecah buat kami Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh darah Kristus? Mari kita menikmatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan, yang Kau korbankan buat kami, supaya kami memperoleh keselamatan yang kekal ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami belajar bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan yang ada di pihak kami, Tuhan yang berkata bahwa kami berharga, mulia, dan yang terlebih penting Kau berkata, aku mengasihi Engkau, aku menyertai Engkau, aku tidak akan meninggalkan Engkau, aku tidak akan membiarkan Engkau. Kami percaya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena ada pribadi yang mengasihi kami, ada pribadi yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena keselamatan telah Kau berikan bagi kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan boleh senantiasa menyertai setiap langkah-langkah kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini buat setiap jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami kesulitan demi kesulitan dan mereka merasa sendirian. Pagi hari ini Tuhan, firman-Mu berkata bahwa Engkau Allah yang bersama dengan kami, Engkau Allah yang menyertai. Kami mau ambil bagian kami Tuhan, untuk tidak takut, untuk tetap fokus pada pemeliharaan Tuhan. Kami percaya ya Bapa, bahwa di dalam Engkau selalu ada kemenangan. Kami bersyukur Tuhan Yesus juga buat setiap apa yang Kau bagikan di pagi hari ini. Kami juga percaya Bapa, bahwa setiap orang-orang yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya beban masalah dilepaskan, Kau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu ya Bapa. Kami juga gak lupa berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati pemerintahan dari yang paling atas hingga yang paling bawah, supaya sungguh Tuhan, bangsa ini boleh merasakan penyertaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk bangsa ini. Kami berdoa juga buat gereja-Mu, GPP Gloria ya Tuhan. Kami percaya bahwa gereja ini adalah milik-Mu, Kau yang campur tangan, Kau terlibat, Kau berkati staf pengembalaan Tuhan, all leaders, para jemaat juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas setiap apa yang dilakukan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami semua. Kami serahkan hidup kami di minggu-minggu yang akan datang Tuhan dalam penyertaan tangan Tuhan. Seluruh keluarga kami juga Engkau berkati. Kami berkati juga Tuhan setiap tim yang sudah melayani di pagi hari ini. Yang percaya Engkau memberkati setiap mereka satu persatu ya Tuhan. Mari saudara kita akan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita semua di atas kayu salib, serta persekutuan yang intim, yang manis dan indah beserta dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin. Happy Sunday Church, sampai ketemu di ibadah minggu depan.